Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyampaikan isi dari makalah pengolahan pasca panen tanaman cabai rawit. Jadi di sini ada 4 bab. Untuk bab pertama ada pendahuluan, bab kedua ada tinjauan pustaka, bab ketiga ada pembahasan, bab keempat ada penutup. Bisa dilihat di PPT-nya untuk poin-poin setiap bab. Baik, untuk bab pertama ada latar belakang. Untuk latar belakangnya sendiri adalah cabai rawit atau cabai rawit adalah buah dan tumbuhan anggota genus Capsicum. Buah cabai rawit berubah warnanya dari hijau menjadi merah saat matang. Cabai rawit merupakan tanaman yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi disebabkan karena rasa pedas dan kandungan karotenoidnya. Melihat kebutuhan cabai rawit tiap tahunnya meningkat sehubungan dengan beragam dan variasi jenis masakan di Indonesia meningkat yang menggunakan bahan asal cabai, mulai dari kebutuhan rumah tangga, permintaan pasar, bahkan sampai pada kebutuhan ekspor luar negeri. Maka dari itu perlu diadakan teknik budidaya untuk peningkatan produksi dan mutu hasil tanaman cabai. Selanjutnya ada rumusan masalah yang dimana yang pertama ini adalah bagaimana cara tumbuh, yang kedua bagaimana tanah yang baik untuk tanaman cabai, yang ketiga bagaimana budidaya tanaman cabai rawit. Tujuannya di sini yang pertama yaitu mengetahui bagaimana cara tumbuh, mengetahui bagaimana tanah yang baik untuk tanaman cabai, mengetahui bagaimana budidaya tanaman cabai rawit. Dan selanjutnya ke bab yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Untuk tinjauan pustakanya bisa dilihat pada slide. Oke, kita lanjut ke bab ketiga yaitu pembahasan. Di sini ada 3 pembahasan yaitu syarat tumbuh tanaman yang baik untuk tanaman cabai dan budidaya tanaman cabai rawit itu sendiri. Untuk poin pertama yaitu syarat tumbuh tanaman cabai tersebut yaitu ada iklim, sinar matahari, curah hujan, suhu dan kelembaban, angin dan ketinggian tempat. Baik, untuk poin kedua yaitu tanah yang baik untuk tanaman cabai itu sendiri. Tanaman cabai akan tumbuh baik pada tanah yang humus, subur, gembur, dan terang serta pH antara 5-6. Tanaman cabai tidak tahan pada kondisi tanah yang becek karena akan mudah terserang penyakit layu dan pernapasan akar akan terganggu. Tanaman cabai rawit tumbuh baik pada tanah yang bertekstur remah atau gembur dan lempung berpasir. Untuk poin ketiga yaitu budidaya tanaman cabai rawit itu sendiri. Yang pertama ada pembibitan, yang kedua ada pengolahan tanah, yang ketiga pembuatan bedengan, yang keempat pemupukan, kelima penanaman, keenam penyiraman, drainase dan mulsa, untuk yang ketujuh ada penyiangan, kedelapan pengemburan, kesembilan pemupukan, dan yang ke-10 adalah pengendalian hama dan penyakit. Selanjutnya kita ke bab yang keempat, yang dimana poin di bab keempat ini ada kesimpulan dan saran. Jadi dapat disimpulkan dari apa yang saya sampaikan tadi, yaitu cabai merupakan salah satu jenis sayuran yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Cabai mengandung berbagai macam senyawa yang berguna bagi kesehatan. Cabai merupakan salah satu komoditas sayuran yang banyak dibudidayakan oleh petani di Indonesia karena memiliki harga jual yang tinggi dan memiliki beberapa manfaat kesehatan. Budidaya cabai merah bukanlah yang mudah dilakukan jika kita menginginkan hasil yang lebih maksimal. Dalam budidaya cabai merah banyak hal yang harus diperhatikan supaya hasil panen yang kita peroleh lebih baik, mulai dari pemilihan lahan sampai cara panen. Untuk poin yang kedua yaitu saran. Dengan adanya makalah ini kiranya dapat menambah pengetahuan kita dalam pembudidayaan cabai. Bukan hanya asal tanam, akan tetapi bagaimana agar kita bisa memperoleh hasil panen yang lebih maksimal. Dengan pengetahuan yang kita miliki, hendaknya kita itu bisa berbagi pengetahuan kepada masyarakat kita, terutama mereka yang membudidayakan cabai, dengan harapan mereka bisa memperoleh hasil yang maksimal. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang, mohon maaf. Terima kasih.